Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, jaga protokol kesehatan ya. Di antaranya kalau keluar rumah pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak ya. Kalau keluar rumah, kalau di rumah aja kada ya. Ya, jadi perlu diikuti protokol kesehatan. Ya, mudah-mudahan terhindar dari COVID-19 kita. Ya, kalau kita kada mengikuti, kena ya itu salah sendiri. Kada syarat ya. Nah, jadi syaratnya ikuti protokol, di antara protokol kesehatan jaga jarak, kedua cuci tangan, ketiga pakai masker kalau keluar rumah ya. Sekarang kita Al-Quran hadis kelas 4 ya. Siapa yang sudah lancar membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, sudah dengan tajwid belum? Bagaimana? Sudah tajwid atau belum? Gitu maksudnya. Bagaimana perasaan kalian pada waktu membaca Al-Quran tersebut? Pada waktu membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan tata cara berlaku. Di antara hal penting yang harus diperhatikan adalah pengetahuan tentang ilmu tajwid. Nah, karena ilmu tajwid itulah yang mengatur tata cara membaca Al-Quran. Ada panjang, ada pendek, ada sedang, ada guna, ya sebagainya ya. Jadi ilmu tajwid yang mengatur baca Al-Quran. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Nah, ya, dengan benar. Hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah. Wajib tak? Nah, kada belajar berdosa. Nah, ya, wajib belajar. Tetapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Nah, jadi membacanya fardu ain. Contoh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ilmu tajwid matunnya zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu contohnya. Nah, sekarang ikuti ya. Dalam ilmu tajwid kita mengenal ada hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nun sukun ya yang mati dan nun sukun kan. Apabila ada nun sukun, nah ada contohnya ya, atau tanwin baris dua namanya tanwin. Ke atas ke bawah, nah ya ada domah, ada fathah, ya ada kasrah. Bertemu huruf hijaiyah, gitu ya namanya itu. Maka hukum bacaannya ada 4, yaitu 4 macam. Pertama izhar, ya. Kedua idgham, ketiga iqlab, keempat ikhfa. Nah hukum bacaannya. Pemahaman tentang hukum-hukum bacaan dan cara menerapkannya, pelajarannya yang benar akan menjadikan bacaan Al-Quran yang kita baca menjadi fasih dan tertib. Ayo kita belajar hukum bacaan ijhar dan ikhfa. Ijhar, nah perhatikan pengertian ijhar. Ijhar menurut bahasa artinya jelas. Jelas apanya? Jelas pendeknya. Atau tentang menurut ilmu tajwid, ijhar adalah apabila ada nun sukun, nun mati ya, atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf. Apa 6 huruf? A, Ho, Ha, Ha, dan Go. Nah 6 huruf ya. Cara membacanya jelas tanpa mendengung, artinya pendek. B, ke-6 huruf di atas disebut juga dengan huruf halki ya, halki ya. Disebut huruf halki karena makhraj tempat keluar huruf-huruf tersebut dari tenggorokan. Halki namanya ya. Dengan demikian bacaan ijhar yang berhubungan dengan nun sukun dan tanwin disebut juga ijhar halki. Nah, 2. Contoh bacaan ijhar. Perhatikan contoh-contoh bacaan ijhar di bawah ini. Nun sukun bertemu salah satu huruf ijhar. Kalimat ya man
Aroda, nun sukun bertemu alif. Nah, ya ada contohnya lah. Inhum illa, nun sukun bertemu ha, ya. Man hamalna, nun sukun bertemu ha, ya. Ada semuanya penjelasannya. Liman khalaqta, nah nun sukun bertemu kho. Min amalin, nun sukun bertemu ain. Min gelin, nun sukun bertemu agin. Tanwin bertemu salah satu huruf ijhar, itu nun sukun tadi lah. Kalimat, ya. Ihsanan imma, nah tanwin bertemu huruf hamzah atau alif. 2. Mansakanhum, nun tanwin bertemu huruf ha. Wasi'an hakima, tanwin bertemu huruf ha. Siyaban khudra, tanwin bertemu kho. Fisolan an, ya. Tanwin bertemu ain, ya. Haliman ghafura, tanwin bertemu kho. Nah, tanwin bertemu salah satu huruf ijhar, ya, kalimat, ya. Tadi tanwin, ya. Bimasalin illa, nah, tanwin bertemu huruf hamzah atau alif, ya. 2. Min qarnin hum, nun tanwin bertemu ha. 3. Ahadin hatta yakula, ya, tanwin bertemu ha, ya. Hukumnya menijhar. Kemudian waridwanin khairun, tanwin bertemu kho, ya. Ada semuanya contohnya lah. Likulli nabiyyin aduwa, tanwin bertemu ain, ya. Min azabil ghalid, tanwin bertemu, tanwin itu artinya baris 2 bertemu go. Nah, tanwin nun sukun bertemu salah satu huruf ijhar. Ini nun sukun pokoknya, ya. Kalimat apa? Kalimatnya, contohnya, ya. Qaumun akharun, tanwin bertemu apa? Bertemu huruf hamzah atau alif. 2. Ini mru'un halakah, tanwin dari atas, ya, bertemu huruf ha. Ghafurun halim, tanwin bertemu ha, ya. Wa ini mra'atun khafat, tanwin bertemu kha. Qadirun ala, tanwin bertemu ain. La'afun ghafur, tanwin bertemu go. Semuanya huruf ijhar. Hukum bacaannya pendek dan jelas, jangan panjang. Yang panjang salah, ya. Hati ijhar pendek. Menerapkan bacaan ijhar, nah menerapkannya. Setelah kalian mempelajari beberapa ketentuan yang tentang hukum bacaan ijhar, ayo kita terapkan hukum bacaan ijhar dalam surah Al-Quran, surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 10, ya. Al-Ghasyiyah, ya. Amati bacaan ijhar yang terdapat pada surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 10 berikut dengan tertil dan hati-hati, artinya jangan sampai salah, ya. Ijhar tadi sudah jelaskan apa ijhar. Jelas apanya? Pendeknya, jangan dipanjangkan, jangan digunakan, ya. Perhatikanlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naron hamiyah. Nang maksud ijhar naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah, ijhar nun sukun bertemu ain atau tanwin bertemu alif, ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tanwin bertemu alif, ya. Ta'amun, ya. La ya yusminu wa la yughni min ju', wujuhu yawma idzin na'imah, li sa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah. Jadi semuanya ijhar, tanwin bertemu ain, fi jannatin 'aliyah. Nah, demikian contoh-contoh bacaan ijhar, tanwin bertemu huruf-huruf ijhar. Pengertian ihfa. Nah, sekarang ihfa, pengertian ihfa menurut bahasa artinya samar. Jadi ihfa itu samar-samar. Dalam pengertian ilmu tajwid, ihfa adalah apabila ada nun sukun, nun mati, ya, atau tanwin baris 2 ke atas ke bawah bertemu dengan salah satu dari 15 huruf
15 huruf yaitu ta, sa, ja, da, ja, za, sa, so. Sa, sya, so, do, to, do, pa, ko, ka. Nah, maka cara membacanya adalah samar antara ijhar dan idgham. Ya, tapi guna. Ya, contoh bacaan ikhfa. Nun sukun bertemu salah satu huruf ikhfa. Ya, kalimat apa antakunu, nun sukun bertemu ta. Ya, min samarah, nun sukun bertemu sa. Ya, biman jaa, nun sukun bertemu ja atau jim. Inda rabbihim, nun sukun bertemu da. Min jahabin, nun sukun bertemu za. Terus nah, ba'anzalna samar dan guna ya. Nun sukun bertemu zai atau zi. Ya. Wa kanal insanu dha'ifa, nun sukun bertemu sin ya. Mansyura, nun sukun bertemu shin. Nah, jadi 15 huruf tadi bacaan ikhfa. Laula an sabarna, nun sukun bertemu sod ya. Waman, nah lain nih lain ya. Tadi pas ya. Waman dolla, nah nun sukun bertemu dot ya. Nah, min thayyibat, nun sukun bertemu to. Unzur kaifa nusibat, ya apa nusibat, nun sukun bertemu zo. Yunfikuna, nun sukun bertemu fa. Wa man kutila, nun sukun bertemu qaf. Ingkadal la yudilluna, nun sukun bertemu kaf. Ya. Penerapan, ya menerapkan bacaan ikhfa. Maksud menerapkan, contohkan. Setelah kita mempelajari beberapa ketentuan bacaan ikhfa dan contoh-contohnya, ayo kita terapkan hukum bacaan ikhfa dalam Al-Quran. Surah Ghasyiyah ayat 1 sampai 26. Ya, tadi ayat 1 sampai 10. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhul yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah. Amilatun karena hukum ikhfa ya. Tasla naron hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, masuk iban nun bertemu dot ya. La yusmin wa la yughni min ju', nun sukun bertemu jim atau ja. Nah, min ju' wujuhul yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lawiyah fiha ainun jariyah. Nah, ainun jariyah hukum baca fiha wa aqwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabsusah. Apala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, termasuk ikhfa. Yanzuru nun bertemu za ya. Nah, yanzuru 16 ayat 16. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Nah, anta nun bertemu ta ikhfa ya. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Nah, masuk ikhfa nun bertemu ta ayat 22. Illa mannya itu nan ikhfa. 23 payu ajibuhullahul azabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Jadi ayat Al-Ghasyiyah ini ada beberapa hukum bacaan ikhfa ya. Kita menerapkan atau mencontohkan yang kita baca ini, yang kita sampaikan adalah bacaan ikhfa, yang lain belum ya. Ya, demikian pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kalian menerima ya. Nanti mudah-mudahan kita semua maksudnya dapat turun kembali, nanti mudahan hilang COVID-19 ini. Demikian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.